9 orang mantan pegawai Kemenkomdigi menghadapi tuntutan jaksa dalam kasus pengamanan situs judi online. Namun setelah ditunda beberapa jam, sidang dinyatakan diundur hingga 16 Juli. Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dijadwalkan menggelar sidang lanjutan perkara pengamanan situs judi online yang melibatkan 9 mantan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Ke-9 terdakwa itu adalah Denden Imaduddin Soleh, Riko Rasota Rahmada, Syamsul Arifin, Yuda Rahman Setiadi, Fahri Zulfigar, Yoga Priyanka Sihombing, Rega Radika, Muhammad Abindra Putra Taib, dan Radika Prima Wicaksana. Ya, mereka merupakan para terdakwa dari klaster pegawai Kemenkomdigi yang berperan melindungi, mencari, memonitor situs judi online. Namun usai ditunda beberapa jam, sidang dinyatakan diundur oleh Majelis Hakim hingga Rabu depan 16 Juli 2025. Ya, sementara itu pemirsa, jelang sidang tuntutan, nama mantan Menkominfo Budi Ari Setiadi disebut-sebut para terdakwa di persidangan. Publik pun bertanya, apakah Budi Ari ini terlibat di kasus pengamanan judi online? Sebelum sidang tuntutan, nama mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Budi Ari Setiadi sering disebut terdakwa dalam persidangan. Dijelaskan. Gimana? Ya, tenang aja Pak, pimpinan udah tahu, yang paling atas tahu. Oke. Pak Menteri, Pak. Oke, itu Adi yang jelasin. Ya, Adi yang mengatakan begitu kepada saya. Kami juga punya grup dengan Pak Dirjen. Dengan Pak Dirjen grup apa itu? Ada grup WhatsApp juga. Nah, kemudian ada arahan khusus juga dari Pak Menteri. Arahan khusus di mana atensi-atensi website judi online yang masuk langsung ke beliau itu bisa langsung bypass ke ketua tim tanpa melalui dirjen dan juga direktur. Jadi Menteri bisa perintahkan kamu langsung? Bisa langsung, Yang Mulia. Tanpa melalui direktur dan dirjen? Betul, dan saya juga bisa langsung melaporkan hal tersebut ke Pak Menteri. Sehingga sejumlah pihak meminta Budi Ari dihadirkan dalam persidangan. Apakah perlu dari penegak hukum ini untuk memanggil Budi Ari untuk diperiksa begitu, Bang? Saya kira sangat perlu, jadi dipanggil, terus kalau perlu dikonfrontir karena memang di penyidikan itu dimungkinkan, dengan dikonfrontir itu kan nanti akan lihat keterangan saksi ini bagaimana, uang yang diserahkan kabarnya yang diduga 50% tadi itu bagaimana, siapa yang menampung duluan, siapa yang menampung uang parkiran daripada uang tersebut, siapa bensusnya, bendara khususnya, kenapa bisa mengakses, tadi ada pegawai-pegawai dalam persidangan bilang berkaitan tentang bisa kok langsung mengakses kepada menteri. Ini kan berkaitan dengan uang gede. Namun, dugaan keterlibatan Budi Ari dibantah Wakil Ketua Umum Projo, Damanik. Berdasarkan omongan Adi Kismanto yang menjual-jual, membawa-bawa nama menteri untuk kepentingan mereka supaya bisa bermain ataupun mengamankan situs judi online di Kominfo. Jadi sama sekali Pak Budi Ari pada saat itu menteri tidak mengetahui sama sekali apa yang mereka lakukan, tidak menerima apapun dari situs judi online maupun dari siapapun, termasuk dari orang-orang Kominfo ini. Jadi sidang tuntutan digelar 9 Juli 2025 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mantan Menteri Perdagangan Tom Trikasi Lembong atau Tom Lembong menjalani sidang dengan agenda pembacaan nota pembelaan atau pledoi perkara dugaan korupsi impor gula di Pengadilan Tipikor Jakarta Rabu siang. Ya, seperti yang kita saksikan ini, Tom Lembong hadir bersama kuasa hukumnya di Pengadilan Tipikor Jakarta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, pledoi yang diberi judul Robohnya Hukum Kita, Kasus Tom Lembong, Sebuah Genosida Atas Kejujuran, berisi pembelaan terkait dijeratnya Tom Lembong hingga menjadi terdakwa dalam kasus ini yang dinilai tidak disertai dengan bukti cukup.
Dalam nota pembelaan dijadikannya Tom Lembong sebagai terdakwa dinilai sebagai bentuk pemberangusan oleh aparat penegak hukum. Dan di sisi lain, jaksa menilai Tom Lembong bersalah dalam perkara dugaan korupsi importasi gula, melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerbitkan 21 persetujuan impor. Kita akan cari tahu selengkapnya seperti apa mengenai pledoi di kasus Tom Lembong. Ada Henry Aprila di Pengadilan Tipikor Jakarta. Selamat malam, Henry. Henry, apakah Tom Lembong juga ikut membacakan pledoinya, Henry? Ya baik, selamat malam Yudi dan juga pemirsa. Untuk di malam hari ini tentunya persidangan pledoi yang berkaitan dengan mantan Menteri Perdagangan Republik Indonesia di tahun 2015 sampai dengan 2016, yakni Thomas Tri Kasih Lembong ataupun Tom Lembong, memang sudah dilakukan sejak siang hari tadi di pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, yang kemudian sempat dilakukan diskorsing tepatnya di pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Adapun nantinya akan dilanjutkan untuk di malam hari ini, namun sejauh ini memang kami pantau dan juga kami lihat persidangan memang sudah mulai dipersiapkan, namun terdakwa dari Tom Lembong sendiri belum tiba setelah dilakukannya diskorsing sebelum nantinya akan dilanjutkan. Kemudian dalam hal ini tentu Tom Lembong juga berkaitan dengan kasus import gula ataupun kasus korupsi import gula yang merugikan negara sebesar 578 miliar rupiah kurang lebih. Dan kemudian juga dalam hal ini Tom Lembong juga mengambil kebijakan dari importasi kristal gula mentah ataupun GWK sebanyak 105.000 ton, yang kemudian ini dalam hal ini dilakukan tanpa adanya persetujuan dari instansi terkait dan juga adanya komunikasi ataupun diskusi bersama dengan kementerian-kementerian terkait. Namun kembali lagi tadi juga sempat kami tanyakan terkait dengan apa yang akan dibahas, namun juga dari penasihat hukum yakni Ari Yusuf Amir juga menyampaikan sudah akan mempersiapkan, maksud kami akan mempersiapkan sebanyak 15 persoalan yang nantinya akan dibahas dalam persidangan pledoi hari ini. Dan kemudian juga tadi juga Tom Lembong juga membahas terkait dengan apa yang akan dibaca pada persidangan untuk kelanjutan setelah sebelumnya dilakukan diskorsing. Yudi, kembali ke Anda. Baik, terima kasih banyak Henry April atas laporannya. Kami tunggu perkembangan situasi dari kasus Tom Lembong di sana ya. Terima kasih. Selamat bertugas kembali, Henry. Pemirsa, dalam persidangan, Tom Lembong turut hadir sejumlah tokoh seperti mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan Ugroseno, serta sejumlah tokoh mantan pimpinan KPK, serta pakar hukum tata negara Refli Harun. Siang hari ini saya datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menghadiri persidangan yang agendanya pembacaan pledoi oleh Bapak Tom Lembong. Jadi kami datang ingin mendengarkan dan kita mendoakan, kita yakin bahwa insya Allah majelis hakim nantinya akan memutus dengan adil, dengan objektif dan memberikan kepastian hukum. Pemirsa, dalam membacakan pledoi, kuasa hukum Tom Lembong menyebut banyak keganjilan dalam penetapan Tom Lembong sebagai tersangka dugaan korupsi impor gula hingga sepanjang sidang. Mulai dari pemeriksaan saksi yang dianggap bertele-tele, kemudian tuduhan jaksa terhadap Tom yang tidak melakukan rapat koordinasi dalam penentuan impor gula, hingga tidak dihadirkannya mantan Menteri BUMN Rini Sumarno sebagai saksi. Ada kesan yang sangat kuat bahwa persidangan terhadap perkara ini sejak awal telah didesain bukan untuk mencari kebenaran, tapi sekedar melegitimasi dakwaan jaksa demi satu tujuan yang telah ditentukan, yaitu menghukum terdakwa. Keyakinan kami betapa persidangan terhadap perkara ini penuh rekayasa terbukti dari banyaknya kejanggalan selama persidangan. Mohon maaf, mulai dari sikap majelis hakim mengabulkan permintaan jaksa untuk memberikan salinan audit BPKP hanya berselang 7 hari sebelum ahli BPKP diperiksa. Padahal seharusnya audit ini diserahkan sebelum pemeriksaan saksi fakta dilakukan. Karena isi audit ini tersebut sebagian besar bersumber dari keterangan saksi di tahap penyidikan. Akibatnya kami kehilangan hak untuk menguji secara langsung kebenaran dari dasar audit tersebut. Saksi-saksi fakta keburu selesai diperiksa, audit baru diserahkan.
Lalu bagaimana mungkin kami bisa mengkonfirmasi validitas temuan BPKP tersebut jika dasarnya tidak bisa lagi diuji di muka sidang? Inilah bentuk pengaburan kebenaran secara sistematis. Selanjutnya, ahli dari BPKP yang dihadirkan ke persidangan bukanlah orang yang di BAP ketika penyidikan. Akibatnya, ahli tersebut banyak tidak mampu menjawab hasil audit yang dibuat tersebut. Lebih aneh lagi, ketika kami meminta dilakukan konfrontir antara ahli BPKP dengan ahli yang kami hadirkan, ditolak oleh majelis hakim. Padahal ini sangat penting untuk membuktikan bahwa semua keterangan dari ahli BPKP tersebut tidak benar dan mengada-ada, semata-mata hanya untuk memenuhi permintaan dari pihak kejaksaan agar sesuai dengan targetnya. Ironi ini kian bertambah. Kehadiran puluhan saksi yang banyak diantaranya tidak relevan hanya memperpanjang proses tanpa menambah bobot pembuktian. Hal inilah menunjukkan bahwa dakwaan dibangun secara serampangan, menumpuk saksi tanpa seleksi, agar tampak seolah lengkap, padahal substansinya rapuh. Dakwaan jaksa yang menuduh terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum juga terbantah di persidangan. Terdakwa dituduh tidak melakukan rapat koordinasi lintas kementerian. Fakta persidangan membuktikan bahwa rapat koordinasi telah dilakukan oleh terdakwa selaku Menteri Perdagangan dengan kementerian-kementerian terkait. Jaksa pun membangun narasi bahwa Indonesia dalam kondisi surplus gula sehingga tidak diperlukan importasi. Tuduhan itu terbantahkan dengan jelas. Bukti statistik dan keterangan para ahli menunjukkan bahwa Indonesia tidak pernah mengalami surplus gula itu secara nasional, karena angka konsumsi selalu lebih tinggi dari kemampuan produksi. Yang ada hanyalah buffering stock untuk mengantisipasi potensi kelangkaan awal tahun 2016 serta untuk menjaga stabilitas harga di masyarakat. Lalu selanjutnya, majelis hakim juga membiarkan jaksa membacakan BAP saksi penting, yaitu mantan Menteri BUMN Rini Sumarno, yang merupakan saksi fakta dan yang menyetujui untuk melibatkan perusahaan swasta dalam importasi gula pada waktu tahun tersebut. Dialah yang menyetujuinya. Padahal seharusnya ia dihadirkan di persidangan ini agar kesaksiannya dapat diuji silang. Dengan kewenangan eksekutorial yang dimiliki oleh jaksa, sangat tidak masuk di akal jika saksi fakta sepenting itu tak bisa dihadirkan. Nah, hal ini patut diduga mengindikasikan skenario yang disengaja agar kebenaran tetap terkunci di ruang sidang ini dengan mengkondisikan Rini sebagai alat untuk menjerat terdakwa. Ya, Tom Lembong yang pernah bertugas sebagai Menteri Perdagangan di era Presiden ke-7 RI Joko Widodo dituntut 7 tahun penjara dalam kasus korupsi impor gula. Jaksa menyebut hal yang memberatkan Tom karena Tom merasa tidak bersalah dan tidak mengakui perbuatannya. Jaksa menuntut mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong dengan hukuman 7 tahun penjara. Tom juga diwajibkan membayar denda Rp750 juta subsidi 6 bulan kurungan. Mantan tim sukses Capres Anies Baswedan ini dinilai terbukti memperkaya orang lain dan korporasi dalam kasus korupsi impor gula, sehingga negara dirugikan hingga Rp578 miliar. Menurut jaksa, hal yang memberatkan Tom adalah karena Tom merasa tidak bersalah dan tidak mengakui perbuatannya. Sebagaimana dalam dakwaan primer penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Thomas Trikasih Lembong. Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 tahun. Dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara. Dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. 3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Thomas Trikasih Lembong
sejumlah 750 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Sementara itu, Tom Lembong menilai tuntutan jaksa mengabaikan fakta-fakta persidangan. Kita baru mendengarkan pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Ya, saya terheran-heran dan kecewa ya, karena tuntutan yang dibacakan sepenuhnya mengabaikan 100% dari fakta-fakta persidangan. Ya. Jadi saya tentunya tadi mendengarkan dengan cermat, saya juga mencatat dengan teliti ya, pembacaan surat tuntutan tersebut ya, dan saya cari-cari di mana ada penyesuaian-penyesuaian dari dakwaan ke tuntutan yang mencerminkan fakta-fakta persidangan yang sudah diungkap dalam kurang lebih 4 bulan persidangan, 20 kali sidang, tapi satu pun saya tidak temukan. Nah, hanya Tom Lembong, mantan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Charles Sitorus, dituntut 4 tahun penjara dalam perkara yang sama. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.